Sipul. Gus, sedikit tuh. Ya siap, alhamdulillah. Ya, jadi kami menjelaskan bahwa ada konsekuensi dengan adanya Inpres nomor 4 tahun 2025 tentang data tunggal sosial ekonomi nasional. Apa itu konsekuensinya? Salah satunya adalah perubahan sasaran penerima manfaat. Sehingga penerima bantuan iuran itu ya ada perubahan. Mungkin yang dulunya dapat, sekarang nggak dapat. Kenapa? Pertama karena hasil ground check. Jadi kita cek ke lapangan, memang ada beberapa penerima manfaat yang memang tidak perlu lagi mendapatkan bantuan iuran. Itu yang pertama. Yang kedua, kita padankan dengan data tunggal itu yang mereka belum ada NIK-nya atau belum rekam KTP atau identitas-identitas yang diperlukan lain, sehingga kita itu setelah koordinasi dengan BPS ada sekitar 7 juta lebih yang kita keluarkan dan kita masukkan yang lainnya yang memang memerlukan bantuan. Jadi tidak dikurangi 7 juta itu, dialihkan sasarannya kepada mereka yang lebih berhak. Gitu aja. Gus, kalau soal yang Caimin kemarin bilang yang 7 juta itu berarti dikeluarkan karena apa tadi? Ya karena pertama karena dia dianggap sudah tidak perlu lagi mendapatkan PBI. Ada masyarakat lain yang membutuhkan. Jadi tidak memenuhi kriteria lah gampangnya. Tidak memenuhi kriteria. Kita fokus kepada desil 1, 2, 3, 4 yang berada di data tunggal sosial ekonomi nasional. Meskipun begitu, kita masih kasih kesempatan untuk melakukan sanggahan. Jika ada sanggahan, kita siapkan mekanismenya lewat dinas sosial di daerah, lewat aplikasi SIG-NG. Jadi itu nanti akan kita tindak lanjuti, akan kita cek lagi, kita akan tindak lanjuti, dan itu nanti akan ada namanya reaktivasi. Jadi tetap kita beri peluang ya bagi mereka yang mungkin sakit, memiliki satu penyakit kronis dan mereka sudah ada di rumah sakit. Tadi kami koordinasi dengan BPJS Kesehatan untuk tetap bisa dilayani. Nanti kita reaktifkan kembali. Tadi Gus, soal 5 juta data yang tidak aktif itu Datanya seperti apa sih Pak sekarang? Iya Pak, tadi disampaikan bahwa judul itu dari datanya dari Kemensos itu Pak. Iya, jadi bukan. Jadi ini gini, judul besarnya dulu. Jadi dalam rangka bansos tepat sasaran. Untuk itu kita mengacu pada DTSEN. Dalam rangka kita menindaklanjuti Inpres nomor 4 itu, kita mengambil banyak langkah. Salah satunya seizin dengan Presiden, saya berkoordinasi dengan PPATK. Seluruh penerima bansos dari Kementerian Sosial, rekening atau NIK-nya kita serahkan ke PPATK. update-nya sekarang gimana yang Ini lagi kita dalami, kita sudah dapat surat resmi dari PPATK. Kita sedang dalami, nanti kira-kira hari Jumat itu kita baru dapat hasil pendalaman dari tim Kementerian Sosial. berarti belum ditutup, berarti rekeningnya belum ditutup ya Pak dari sama PPATK? Rekeningnya kan bisa diblokir langsung oleh PPATK. Tapi dari kami akan cek dulu, nanti lalu kita ambil tindakan. Tindakannya macam-macam, bisa disanksi, bisa nggak dapat lagi, ya, bisa juga dia mungkin untuk sementara ya di blacklist, macam-macam itu yang kita lakukan. Kita lihat sekarang ini mereka benar-benar main apa enggak, ini dimanfaatkan untuk mereka sendiri atau dimanfaatkan oleh orang lain. Kemudian yang kedua, dia itu sendiri apa bagian dari jaringan. Jadi kita masih banyak yang akan konsultasi lagi dengan PPATK. Tapi pada prinsipnya bansos ini jelas peruntukannya. Dibuat beli rokok aja tidak boleh sebenarnya. Jadi ini untuk kebutuhan-kebutuhan dasar, misalnya untuk membeli asupan bayi, untuk difabel penyandang disabilitas, untuk lansia,
untuk kebutuhan pokoknya. Nah Gus, kalau untuk yang ODGJ dapat bansos seumur hidup itu nanti pendataannya gimana Gus ya? Itu ODGJ yang di jalan apa? Semua pada dasarnya kita berdasarkan data, tidak bisa berdasarkan hanya pendapat setiap orang. Jadi selama datanya ada, valid, ya bisa kita beri bansos. Siapa saja yang membutuhkan itu, terutama yang di desil 1. Desil 1 itu adalah miskin dan miskin ekstrim. Itu yang kita prioritaskan. Setelah itu di desil 2, desil 3 sampai desil 4. Itu yang kita anggap sebagai kelompok rentan yang masih membutuhkan bantuan pemerintah. Ya, jelas ya. Kalau misalkan bansos yang terlibat pendanaan terorisme itu gimana? Saya memang dengar juga itu dari PPATK ada sekitar 100 lebih ya yang terafiliasi dengan pendanaan teroris. Nah ini yang kita masih juga dalami. Ada juga yang dengan narkotika. Jadi ini kita masih pilah-pilah. Kita pastikan dulu. Saya belum berani komentar soal itu. Kita pastikan dulu. Nanti pada saatnya pasti kami umumkan. Berarti sekarang prioritasnya ngurusin yang terlibat judul dulu gitu ya Pak? Yang enggak, salah satunya juga kita akan periksa apakah penerima bansos itu rekeningnya memang ya katakannya kabarnya ada yang memang 5 juta, 10 juta gitu. Kan itu berarti cukup banyak saldonya. Kalau saldonya banyak ya itu juga perlu akan mendapatkan perhatian khusus gitu. Anomali. Main judul atau enggak itu gimana? Ya kan datanya udah ada. Pemain apa bukan main judul ini yang dimaksud dari PPATK itu kan sudah ada datanya ya. Gus izin setelah rakyat mungkin kalau misalnya untuk ijazah sekolah rakyat sendiri nanti dikeluarinnya itu dari Kemensos atau dari Kemendikbud sendiri? Ya dari sekolah rakyat. Sekolah rakyat ini kan resmi, sama dengan sekolah-sekolah yang lain. Ya lulusannya diakui sama. Tapi maksudnya dinaungi oleh Kemensos atau? Oh ya yang menaungi ya Kementerian Sosial. Tapi yang terlibat untuk ikut dalam operasional ini kan juga di Dasmen kementerian-kementerian lain. Cuma ikut pemerintah daerah. Jadi ini seperti sekolah resmi yang lain. Ijazahnya itu berarti yang mengeluarkan Kemensos bukan Kemendak. Ya sekolah rakyat dong. Sekolah-sekolahan itu siapa? Kan satuan pendidikan yang mengeluarkan. Kalau kamu di SMP tertentu gitu, dari mana? Dari mana kamu? Ijazahnya kan dari kepala sekolahnya. Ya kita samalah dengan yang lain, sama ijazahnya sama. Mantep lah. Apa yang kurang? Apa aku ikut ke rumahmu aja jadi enak lebih lama wawancaranya ya. Jadi apa tadi? Tadi apa? Jadi apa? Mau didatengin ke rumahnya bingung. Tapi intinya semua itu dalam rangka bansos tepat sasaran sesuai instruksi Presiden nomor 4 tahun 2025. Jadi apakah tadi disebut judul, apakah tadi ada PBI yang dikeluarkan, kemudian juga ada hal-hal lain, itu semua dalam rangka bansos tepat sasaran. Nah, Kira-kira terlibat judul itu yang rekening itu kira-kira ada berapa sih Pak? ya kan sudah disebut dalam PPATK lebih dari 500.000, transaksinya 7 juta kali lebih. Ya, kemudian nilainya hampir 1 triliun. Cukup jelas yang disampaikan oleh PPATK. Siap. Udah ya tadi nggak jadi. Oke Gus Ibu. Aman ya. Aman ya. Besok ketemu lagi ya.